Penjaga pantai sedang melakukan patroli rutin berkilo-kilometer di atas laut dalam. Tiba-tiba para penjaga ngeliat bendera darurat di pulau terpencil di antara Key West dan Kuba. Mereka turun dari ketinggian 152 meter buat nyari tahu. Dua cowok dan satu cewek melambaikan tangan dengan putus asa. Mereka jelas butuh bantuan secepatnya. Para awak nggak bisa mendarat karena cuaca buruk, tapi mereka menurunkan makanan, air, dan radio buat nyari tahu kenapa mereka ada di sana. Ternyata orang-orang itu udah terdampar di Bahama selama 33 hari. Perahu mereka terjebak badai dan terbalik. Mereka cuma bisa berenang ke pulau terdekat. Mereka juga ngasih tahu para awak kalau cewek itu butuh pertolongan secepatnya. Besoknya, kru penyelamat tiba dengan helikopter dan membawa orang-orang yang terdampar ke rumah sakit di Key West. Hal ini menyelamatkan mereka dari masalah kesehatan parah. Semua orang yang terlibat dalam operasi penyelamatan kaget karena para korban selamat itu menangani situasinya dengan baik dan ucapan mereka masih bisa dimengerti. Jadi, mereka 5 minggu di pulau tanpa sumber makanan atau air minum. Kamu mungkin bingung, kok bisa mereka selamat? Mereka cukup pintar minum air kelapa buat mencukupi asupan air dan makan keong. Mereka juga pintar karena membuat bendera biar penyelamat melihatnya. Itu salah satu rahasia bertahan hidup kalau kamu ada di situasi kayak mereka. Bakar kayu lembab atau basah buat menghasilkan asap. Tata suar dalam bentuk segitiga, tumpuk batu besar membentuk SOS atau help. Ini adalah sinyal darurat yang diketahui di seluruh dunia. Kalau kamu pindah tempat, tinggalkan panah dari batu buat nunjukin arah pergi kamu. Buat mastiin penyelamat nggak cuma bisa ngelihat kamu, tapi juga mendengarmu buat peluit dari buah pinus. Pegang bagian atas buah pinus dengan kedua tangan di antara jempol dan telunjuk. Buat segitiga dengan jempol di dekat bagian atas buah pinus. Dekatkan ke mulut, lalu tiup bagian segitiga di bagian atasnya. Kamu harus latihan dulu biar suaranya nyaring. Aduh, terlalu nyaring. Kalau kamu tersesat, ingat prinsip angka 3 biar tenang dan melakukan hal benar dalam urutan yang tepat. Kamu bisa bertahan 3 menit tanpa udara, 3 jam dalam suhu ekstrim, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Jadi, mulai buat tempat berlindung, lalu ambil air. Setelah itu, cari makanan. Kalau kamu lebih beruntung dari orang-orang yang terdampar di Bahama itu dan membawa korek api, buat korek apinya anti air. Oleskan kuteks bening tipis-tipis pada korek api, lalu keringkan. Biar selalu bisa nyalain korek, tempelkan amplas ke tutup kotak plastik dan masukkan koreknya. Kamu lagi berkemas buat mendaki? Pakaian katun gak akan melindungi kamu dari udara dingin di hutan. Kalau baju katun kamu basah karena keringat atau hujan, bakal lama banget dikeringin. Baju basah kehilangan panas 25 kali lebih cepat dari baju kering. Kalau kamu nggak mau kedinginan, pilih bahan polyester, nilon, atau wool. Bawa handuk microfiber yang kering dalam 1 jam. Suara apa tuh? Sebelum lari terbirit-birit, ingat lebah adalah pertanda bagus. Lebah biasanya nggak terbang lebih dari 6-8 km dari sumber air. Tapi airnya kelihatan kotor banget. Kamu bisa pakai kaos atau ikat kepala sebagai filter air. Masukkan satu ujungnya ke wadah berisi air kotor yang ditaruh di atas wadah kosong buat air bersih. Nah, masukkan ujung satunya lagi ke wadah kosong itu. Air akan menetes melalui kain itu dan jadi bersih. Tapi rebus dulu airnya sebelum diminum ya. Airnya habis? Tenang, ada pohon. Pohon selalu melepaskan air ke udara dan kamu bisa menangkapnya. Temukan pohon lebat berdaun hijau dengan banyak ranting. Pagi-pagi banget, tutup ranting yang paling banyak daunnya dengan kantong plastik. Tambahkan batu kecil ke kantong plastik itu biar sedikit berat. Pada siang hari, air dari daun akan mengembun di kantong plastik. Airnya bakal jernih, jadi nggak perlu difilter lagi. Kalau kamu ngelihat halo di sekeliling matahari, tandanya bakal ada tekanan rendah. Hujan atau salju akan turun 24 atau 36 jam lagi. Kalau halo itu patah, kamu bahkan bisa tahu asal badai itu, tepat dari sisi yang patah. Kayaknya bakal ada badai tuh. Kamu bisa bikin naungan anti air dari kantong sampah biar nggak kehujanan dan kedinginan. Bikin lubang buat wajah kamu lalu pakai. Gunakan 2 kantong biar kakimu juga tetap kering.
Kalau dengar guntur, hitung jarak antara guntur dan kilat. Kalau kurang dari 30 detik, buruan sembunyi karena badainya udah terlalu dekat. Kalau nggak bisa, jauh-jauh dari pohon tinggi yang letaknya terpisah. Kalau kamu bareng teman-teman, berpisah biar mengurangi risiko tersambar petir ya. Kamu juga bisa bikin naungan berbentuk A dari kantong sampah. Cari ranting buat tiang tengahnya. Robek kantongnya jadi selimut, lalu tutup tiang dengan kantong itu. Gunakan 4 batu buat menahan sudut-sudutnya. Dengan kantong sampah atau enggak, jangan bikin naungan di tanah basah atau di atas bukit. Angin malam di sana bisa kencang banget dan enggak akan ada pohon yang menahan naungan biar enggak terbang. Nah, setelah punya naungan, buat tempat tidur di dalamnya. Pakai daun kering atau rumput. Tumpuk di bawah baju atau selimut buat ngasih lapisan insulasi. Tips ini bisa dipakai pas musim dingin atau musim panas. Soalnya panas tubuh yang dikeluarkan bisa lebih besar dari yang dihasilkan. Kamu nggak bawa tali? Bikin aja sendiri dari tumbuhan. Cari rumput panjang, lebih bagus lagi yang udah kering. Terus kepang dan pilin rumput itu. Kamu juga bisa pakai kulit pohon atau ranting yang udah jatuh. Sebelum menjelajahi hutan, terutama hutan dengan semak belukar, pastikan tali sepatu kamu nggak nyangkut di ranting. Pakai lakban buat nempelin ujung talinya ke pergelangan kaki atas. Selesai deh, kamu nggak akan jatuh gara-gara tali sepatu. Waktu kamu menyiapkan petualangan kamu harus tahu seenggaknya satu simpul dasar. Percaya deh, ini ngebantu banget. Simpul tiang bakal ngebantu kamu kalau kamu harus ngikat sesuatu pakai tali lewat lingkaran. Semakin kencang talinya ditarik, semakin kencang simpulnya. Taruh tali di tangan kamu dan bentuk lingkaran kecil. Tarik ujung tali lalu masukkan lewat lingkaran dari sisi bawah. Rumit banget ya. Ingat ini, kelinci keluar dari lubang, mengelilingi pohon, lalu mundur ke lubang. Ya, kamu harus melilitkan talinya ke tali yang berdiri dan ambil ke belakang lewat lingkaran itu. Sekarang kencangkan dan simpul kamu udah jadi. Kalau kamu bawa makanan yang pengen kamu simpan lebih lama, masukin ke kantong plastik atau kain tipis, lalu tutup. Kamu bisa pakai karet gelang, ikat rambut, atau bungee cord. Gali lubang cukup dalam di tanah gembur biar bisa menampung makanan kamu. Tutup dengan lap tangan biar nggak ditemukan hewan yang lapar. Isi lagi lubang itu dengan tanah, tambahkan lumut, jerami, atau daun biar nggak kentara. Kalau ada es atau salju, gunakan buat efek penyejuk, tapi tandain tempat itu biar gampang ditemukan. Sekarang, makanan kamu nggak akan basi dalam 2-3 hari.